Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jamaah pengajian Ahad pagi Persyarikatan Muhammadiyah Kota Pontianak, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang penuh berkah ini Allah Jalla Jalaluh mempertemukan kita kembali, dan ini adalah akhir dari bulan Syawal. Kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga apa yang sudah kita amalkan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tabungan pahala, dan dosa-dosa kita telah dihapus semuanya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada guru terbaik kita, kiai terbaik kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada para istri beliau, ahli bait beliau, segenap sahabat beliau dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti manhaj, mengikuti tata cara beragama beliau ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Dan semoga Allah SWT pada pagi hari yang penuh berkah ini menurunkan ilmunya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengamalkannya dan menjadikannya bekal untuk menghadapnya kelak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita melanjutkan kajian barangkali bulanan ya, dengan kurikulum yang sama, yaitu hadhihi akidatu ahli sunnah wal jamaah. Kalau diterjemahkan, inilah akidahku, akidah ahlu sunnah wal jamaah. Part yang ketiga, dulu pertama kali di Masjid Darul Hasan, kemudian di Masjid Mukhlisin Ampera. Nah, ini yang ketiga. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah menyelesaikan kitab ini, karena kitab ini kitab basic, kitab yang mendasar dan sangat urgent untuk dipahami. Ya, sebagaimana pesan dalam Muktamar Muhammadiyah di Solo, poin pertama dan yang paling utama, Islam berkemajuan. Bagaimana kita sebagai muslim harus memiliki akidah yang murni, akidah yang lurus, bersumber dari Alkitab wa Sunnah. Tidak ada campuran yang lainnya. Di antara kitab yang cukup mewakili, kitab yang tipis adalah kitab ini. Kita lanjutkan tema berikutnya, yaitu al-imanu bil kutubi, beriman kepada kitab-kitab. Ya, nanti saya selang-seling ya, saya bacakan Arabnya, kemudian sesekali saya banyak terjemah Indonesianya. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala wa u'minu bil kutubi al-munjalati fa'ataqidu bi anna Allah anzala ala anbiya'ihi wa rusulihi kutuban li hidayatin nas wal lil hukmi bainan nas fi makhtalafu fi. Ahlu sunnah wal jamaah telah kita pelajari. Ahlu sunnah wal jamaah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam-imam yang mengikuti mereka, termasuk guru kita Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullah taala,
Ahlussunnah wal Jamaah beriman kepada kitab-kitab, artinya beriman kepada seluruh kitab yang pernah diturunkan kepada para nabi dan rasul, ya, sebagai pedoman hidup dan pemutus perselisihan di antara manusia. Dalilnya sudah dijelaskan di halaman yang pertama, yaitu surat Al-Baqarah 213. Kana an-nasu ummatan wahidah faba'athallahu nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'humul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nas bima ikhtalafu fi. Manusia itu dahulunya umat yang satu selama 10 abad, sejak zaman Nabi Adam kira-kira 1000 tahun, umat yang satu, tidak ada yang berbuat syirik, ya. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara apa yang mereka perselisihkan. Ketika datang kaumnya Nabi Nuh, manusia berselisih, ada yang muwahhid, ada yang musyrik. Diutuslah Nabi Nuh, sehingga Nabi Adam tidak disebut sebagai rasul. Kenapa? Karena Nabi Adam hidup mendakwahi keturunannya, tidak ada yang berbuat syirik. Barulah datangnya kaum Nabi Nuh, setan sudah memiliki formula, yaitu menyesatkan manusia melalui pintu kuburan. Sehingga Nabi Nuh, walaupun beliau dilahirkan setelah Nabi Adam, beliau disebut sebagai rasul yang pertama. Karena para ulama mendefinisikan perbedaan antara nabi dan rasul, diantaranya adalah Rasulullah atau rasul itu dikirim, diutus untuk mendakwahi orang-orang yang dominannya sudah menjadi musyrik. Itu perbedaannya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, fa hadhihi al-kutubu hidayatun wa nurun wa shifaa'un lima fis sudur. Kitab-kitab tersebut diturunkan sebagai hidayah, sebagai cahaya, sebagai obat penyakit yang ada di dalam dada-dada manusia. Wajib hukumnya beriman dengan nama-nama kitab yang Allah namakan sendiri melalui kitabnya, yaitu diantaranya adalah Suhuf Ibrahim, kemudian Zabur, Suhuf Musa, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Wa afdaluha wa a'zamuha wa khatamuha wal hakim al-muhaiman alaiha, yang paling top, yang paling afdal, yang paling mulia adalah Al-Quranul Karim, kitab yang terakhir. Kemudian disusul kitab Taurat. Jadi dua kitab yang paling mulia adalah Al-Quran dan Taurat. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Taurat. Dalilnya adalah Al-Qasas ayat 48 di halaman yang kedua. Walamma ja'ahumul haqq min indina qalu laula utiya misla ma utiya Musa awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sihrani tadhahara wa qalu inna bikulli kafir. Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran Al-Quran dari sisi kami, mereka berkata, mengapa tidak diberikan kepadanya Muhammad seperti apa yang telah diberikan kepada Musa dahulu, yaitu Taurat. Ya, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan menyebut Al-Quran, baru kemudian Taurat. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu yang paling afdal, yang paling a'zam, yang paling mulia. Demikian juga di dalam surat Al-An'am ayat 154 sampai dengan 155, "Tsumma ataina Musa al-kitab tamaman 'ala alladhi ahsana wa tafsila likulli syai'in wa hudan wa rahmah la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun." Kemudian kami telah memberikan kepada Musa kitab Taurat untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat baik, menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat agar mereka beriman akan adanya pertemuan dengan Tuhannya.
Kemudian dilanjutkan ayat berikutnya, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ini adalah kitab Al-Qur'an yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah, bertakwalah agar kamu mendapatkan rahmat. Allah SWT menyebut Taurat dan Al-Quran beriringan, namun Allah menyuruh semua manusia, semua kaum, semua bangsa untuk mengikuti Al-Quran. Alasannya karena Taurat itu berlaku sebatas hanya untuk kaum Bani Israel saja. Artinya dari sini kita bisa mendapatkan pemahaman Al-Quran lebih afdal dari Taurat, karena Taurat itu terbatas. Kemudian selain Al-Quran, konsekuensi kita beriman kepada kitab-kitab, hukumnya wajib kita mengimani secara ijmal, secara global, sebatas nama-nama yang pernah Allah sebutkan. Kenapa kita hanya mengimani sebatas nama saja? Karena kitab-kitab yang ada selain Al-Quran itu telah banyak dirubah, ditambah dan dikurangi. Adapun Al-Quran itu wajib diimani secara global dan secara terperinci. Wajib beriman bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah ucapan Allah yang didengar oleh malaikat Jibril dengan suara, dengan arti, dengan huruf, dengan suara yang bisa didengar oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dalilnya adalah surat Asy-Syu'ara 193 sampai dengan 194 halaman kedua bagian bawah. Nazala bihir ruhu al-amin, yang dibawa turun oleh ar-ruh al-amin, Jibril. Jibril setelah mendengar ucapan Allah atau kalamullah, kemudian dibacakan kembali di hadapan Nabi Muhammad untuk didengar dan dihafal. Ala qalbika litakuna minal mundirin, ke dalam hatimu Muhammad agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan. Membaca Al-Quran ini termasuk ibadah walaupun kita tidak paham maknanya. Berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 2910 dari jalur sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man qara'a harfan minhu falahu bihi asyaru hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran, satu hurufnya itu dibalas dengan 10 kebaikan. Jadi sebenarnya mudah sekali. Kalau kita ingin mendapatkan pahala, paksakan diri untuk membaca Al-Quran. Syukur-syukur sudah menjadi kebiasaan. Dan setiap kita melakukan satu kebaikan, dibalas 10 kebaikan, saat itu juga dosa-dosa kita akan dihapus. Atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tambuha. Ikutilah perbuatan dosa yang sudah kita lakukan dengan perbuatan hasanah. Tambuha, niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapus. Kalau kebaikan kita jauh lebih banyak dari keburukan kita, pasti dijamin masuk surga tanpa kita mampir ke dalam neraka. Wa amma fa amma man sakulat mawazinuh, barang siapa yang kebaikannya jauh lebih berat daripada dosanya, fahuwa fi isyatiro, dia pasti berada di mana? Di dalam kehidupan yang memuaskan. Dan sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu, barang siapa yang kebaikannya lebih ringan daripada dosanya, masih ada kotorannya, dia harus dicuci dulu, dibersihkan dulu. Fa ummuhu hawiyah, maka dia harus kembali dulu kemana? Ke hawiyah, yaitu neraka. Dicuci dulu, karena tidak pantas orang masuk surga dalam keadaan belepotan, dalam keadaan masih banyak kotoran. Ya. Kemudian kata para ulama,
Membaca Al-Quran itu ada dua, ya. Yang pertama tilawatul Quran, membaca lafadznya, ya. Dan ini termasuk ibadah, yaitu tilawah. Yang kedua membaca hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, tilawatul hukmiyah, allati 'alaiha madarus sa'adah. Dan inilah yang menjadi sumber seseorang itu mendapatkan ketenangan. Ya, jadi dan justru ini yang paling penting, kita membaca hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Baca tafsirnya, itu akan membuat seseorang itu tenang, pasti itu. Ya. Jadi membenarkan berita-berita yang ada di dalamnya, mempraktikkan hukum perintah yang ada di dalam Al-Quran, menjauhi larangan yang ada di dalam Al-Quran, meyakini ayat-ayat yang muhkamat, yang terang benderang. Ayat-ayat muhkamat itu maksudnya apa? Ayat-ayat yang kalau kita baca terjemah aja sudah paham. Di antaranya ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah, dengan tauhid, semuanya muhkamat. Terutama tauhid ubudiyah. Karena itu perkara yang paling penting, sesuatu yang paling penting, berkonsekuensi, harus jelas, tidak boleh samar. Berbeda dengan ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang butuh perincian. Di antaranya misalnya ayat-ayat tentang waris. Yang paham tentang rincian waris, ya ahli waris. Apa namanya? Orang yang paham tentang ilmu faraid, ahli faraid. Tidak semua orang paham. Nah, ini butuh penjelasan dari ahlinya. Ya. Kemudian beriman kepada Al-Quran, membaca yang kedua yaitu mengambil nasihatnya, mencegah hal-hal yang diperintahkan Al-Quran untuk dicegah, diantaranya syirik, khurafat, bid'ah, maksiat dan seterusnya. Berhukum dengan Al-Quran dalam semua sisi kehidupan. Barang siapa yang membenarkan berita di dalam Al-Quran, mempraktikkan hukumnya, dijamin dia akan menjadi orang yang bahagia dan selamat. Dan sebaliknya, di halaman yang ketiga, orang yang tidak percaya, mendustakan kabar-kabar yang ada di dalam Al-Quran, tidak mempraktikkan hukum-hukum yang ada di dalamnya, pasti ia menjadi orang yang susah dan binasa. Demikian juga kata para ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sepakat, orang yang mendustakan satu surat, mendustakan satu ayat, satu huruf di dalam Al-Quran, ia bisa keluar dari Islam. Apa dasarnya? Surat Al-Baqarah ayat 85. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu sekalian, melainkan kehinaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat akan dikembalikan kepada azab yang paling berat, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian di halaman yang keempat, yaitu surat Al-Nisa ayat 136. Ya. Itu dalil yang kedua. Kufurnya orang yang mendustakan Al-Quran walaupun sebagian. Ya. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa orang yang mengatakan Al-Quran itu bukan ucapan Allah, atau dengan kata lain mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka ia juga telah keluar dari Islam. Ya, saya tambahkan dari kitab yang lain, dari kitab Syarhul Usuli Sunnah lil Imami Ahmad, ucapan Allah itu ada dua, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ucapan Allah atau bahasa Arabnya kalamullah itu ada dua. Ucapan yang pertama, ucapan yang didengar langsung tanpa perantara. Contohnya seperti apa? Ucapan yang didengar langsung oleh malaikat Jibril. Kemudian Nabi Musa juga pernah mendengar langsung. Dan Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj. Ya. Jadi Allah Ta'ala berbicara dengan susunan huruf, suara dan ucapan.
Dalilnya sudah disebutkan tadi, diulang lagi, yaitu As-Syu'ara 193 sampai dengan 195. Nazala bihi ar-ruhu al-amin. Al-Quran yang dibawa turun oleh ar-ruh al-amin, Jibril. Setelah mendengar suara Allah, kemudian disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Kemudian contoh lainnya, Allah Subhanahu Wa Taala nanti berbicara langsung dengan manusia. Kita ini kan kecil sekali ya, makhluk yang sangat kecil sekali. Nanti diberikan kemampuan oleh Allah bisa mendengar suara Allah pada hari kiamat tanpa perantara. Apa dalilnya? Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Ilmu nomor 19, kitab Tauhid nomor 32, Adabul Mufrad nomor 980. Semuanya riwayat Bukhari. Nanti ada suara di hari kiamat. Ya Adam, wahai Adam. Summa yunadihim bisautin yusma'uhu man ba'du kama man ba'uda kama yusma'uhu man qaruba. Allah akan memanggil manusia dengan suara yang bisa didengar oleh orang yang jauh, itu suaranya sama dengan yang didengar orang yang dekat. Beda kalau manusia, kalau jauh suaranya samar, kalau dekat jelas. Kalau Allah tidak, orang yang dekat dengan orang yang jauh sama-sama jelas suaranya. Karena sifatnya berbeda. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan mendengarnya Allah, dengan suaranya Allah. Suara apapun tidak ada yang sama. Ya, walaupun sama-sama suara, tetapi ketika didengarkan itu berbeda, tidak sama seperti suara yang dikeluarkan oleh makhluk. Kemudian jenis yang kedua di halaman yang kelima, kalamullah yang didengar secara tidak langsung. Contohnya Nabi kita Muhammad SAW mendengar Al-Quran tidak langsung, melainkan melalui malaikat Jibril. Para sahabat juga sama, mendengarkan Al-Quran dari Rasulullah dan orang-orang setelahnya, termasuk kita, mendengarkan dari guru-guru kita, dari qori. Ya. Kemudian berikutnya di halaman yang kelima, saya ambil dari kitab Syarh Usuli Sunnah lil Imam Ahmad. Ada beberapa kesalahan-kesalahan yang menyimpang, kelompok yang menyimpang terhadap Al-Quran. Kenapa ini perlu saya angkat? Karena kejadian di masa lampau itu bisa terulang kembali di masa sekarang. Dan realitas yang ada di lapangan terjadi. Sehingga kita perlu membentengi ya komunitas kita jangan sampai terkena infeksi virus yang berkaitan dengan Al-Quran. Yang pertama, Mu'tazilah, mereka berkeyakinan lafaz dan makna Al-Quran itu makhluk. Dan ini sangat berbahaya. Yang namanya makhluk berarti apa? Ada kekurangan. Ya. Ketika Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam, orang-orang Mu'tazilah mengatakan Allah Ta'ala menciptakan suara di dalam pohon. Pohon itu lalu kemudian berbicara kepada Nabi Musa dengan mengatakan, wahai Musa, sungguh aku ini adalah Rabb, aku ini adalah Allah Rabbul Alamin. Dalilnya surat Qasas ayat 30. Ya, falamma ataha nudiya min sati al-wadi al-aymani fil uqbah fil buq'ati al-mubarakati minasyajarah an ya Musa inni anallahu rabbul alamin. Ketika Musa sampai ke tempat api itu, dia dipanggil dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Ya, jelas pendapat Mu'tazilah ini bertentangan dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, betul itu yang berbicara adalah Allah, bukan pohon. Ya,
Ya. Kemudian yang kedua, ini yang pahit, ya. Yang pahit nomor 2 ini, karena banyak saudara kita Al-Asy'ariyah, jadi ada beberapa kelompok ya. Al-Asy'ariyah pertama, mereka punya keyakinan lafaz atau ucapan Al-Quran itu makhluk. Adapun maknanya bukan makhluk, tetapi sifat Allah. Ya. Jadi Allah menyampaikan simbol-simbol, lalu diterjemahkan oleh Jibril. Hasil terjemah oleh Jibril itulah Al-Quran. Ya. Ini juga tidak benar. Kemudian Asy'ariyah yang kedua berpendapat Al-Quran itu terjemah dari malaikat Jibril yang ditangkap oleh Rasulullah. Sementara yang ditangkap oleh malaikat Jibril dari Allah bukan seperti itu. Ini juga tidak benar. Kemudian yang paling parah ini, Asy'ariyah yang ketiga berpendapat Al-Quran itu adalah makhluk yang diambil oleh Jibril dari Lauhil Mahfuz, kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Ya. Jadi Asy'ariyah yang ketiga ini, Al-Quran itu bukan ucapan Allah. Jelas ini semuanya bertentangan dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, ini juga sangat berbahaya, bisa mengeluarkan dari Islam. Yang ketiga ini, Syiah Rafidhah. Mereka berkeyakinan bahwa Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita itu belum sempurna. Dan tentu ini bertentangan dengan ayat surat Al-Maidah yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Agama Islam sudah sempurna, termasuk kitab panduannya sudah sempurna. Tetapi Syiah Rafidhah mengatakan apa? Al-Quran belum sempurna. Berarti menabrak ayat ini, menabrak Al-Maidah ayat yang ketiga. Ya. Kemudian ada sebuah pertanyaan, bolehkah kita mempelajari kitab selain Al-Quran? Bagaimana hukumnya? Boleh atau dilarang? Jawabannya dirinci. Jika hanya sekedar baca saja, nggak ada tujuan yang disyariatkan, hukum asalnya terlarang. Sekedar baca saja, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah buka-buka Taurat. Ketahuan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan kepada Umar, "Afisyakin anta ya ibnal Khattab, alam ati biha baydo'a nakiyah. Lau kana akhi Musa hayyan ma wasa'ahu illa ittiba'i." Wahai Umar bin Khattab, apakah kamu masih ragu? Bukankah aku membawa Al-Quran dalam keadaan putih, bersih, dan murni, original, tidak ada penambahan dan pengurangan. Aku menyampaikannya utuh dari Allah SWT. Seandainya saudaraku Musa masih hidup, kata Rasulullah, tidak boleh baginya melainkan harus mengikuti aku, mengikuti Al-Quran yang aku bawa. Hadis riwayat Ahmad juz yang ketiga nomor 387. Hukum asalnya terlarang. Kemudian akan tetapi para ulama diperbolehkan membaca selain kitab Al-Quran seperti Injil, Taurat dan lain sebagainya, kalau tujuannya untuk mendakwahi mereka, mendakwahi orang Yahudi, mendakwahi orang-orang Nasrani, untuk meluruskan kesalahpahaman boleh. Wa qad yajuzu lil alimi al-basiri an yanzuru lirraddi ala khusumil Islam minal yahud wan nasor. Boleh bagi orang yang alim. Orang yang alim itu orang yang hafal Al-Quran, hafal tafsirnya, kemudian membaca kitab Injil, membaca Taurat, tujuannya untuk membantah orang-orang yang menyudutkan Islam. Boleh. Seperti siapa yang terkenal? Dr. Zakir Naik. Ya, beliau menghafal Injil, Taurat dan kitab-kitab lainnya, tujuannya untuk meluruskan kesalahpahaman.
mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Kemudian yang keempat, yang keempat ini saya terinspirasi oleh guru SD anak saya. Istrinya mengeluh kepada saya, ternyata istrinya mengikuti sebuah kajian yang kalau kita baca dari screenshotnya di halaman 7, itu mereka sudah berani mensejajarkan Al-Quran dan ucapan gurunya. Ya. Mereka mendahulukan kalam ucapan guru daripada Al-Quran, mensejajarkan kalam guru dengan Al-Quran. Pengikut thariqat ekstrim, ya, berkeyakinan bahwa kalam gurunya itu wahyu dari langit, wajib didengar, ditaati secara mutlak. Ya, mereka meyakini gurunya itu telah dipilih oleh Allah melalui sanad mimpi. Ya, dan tentu ini sangat ditentang keras oleh Tarjih Muhammadiyah. Sanad itu gak ada yang lewat mimpi. Ya. Mengaku mendapatkan sanad mimpi dari jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, jelas ini penyimpangan. Ya. Allah Ta'ala berfirman, maka Muhammad aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukanlah ayah dari salah seorang lelaki di antara kalian, tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Tidak ada lagi yang mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Nah, buktinya bisa kita lihat dengan seksama di halaman yang ke-7. Saya ini dapat langsung dari suami yang istrinya mengikuti kajian yang tak jelas lah ya. Nah, di situ ada poin-poinnya. Ya, ada pertanyaan di situ. Apakah membaca kalam Allah Al-Quran sama nilainya dengan membaca kalam Allah yang disampaikan kepada Al-Mahdi? Jadi gurunya ini mengaku Al-Mahdi. Apakah membaca kalam Allah yang disampaikan kepada Al-Mahdi juga bernilai ibadah? Ya. Kemudian si gurunya ini menjawab bernilai pahala yang sama. Bayangkan, membaca Al-Quran dengan membaca hadis saja gak sama. Membaca hadis dapat pahalanya dari belajarnya, bukan dari membacanya. Ya, ini membaca kalam guru itu disamakan seperti membaca Al-Quran, bernilai pahala yang sama. Harusnya nggak boleh sama. Ya. Anda bisa baca sendirilah, ya di situ. Membaca Al-Quran, poin yang ketiga di halaman yang ke-7. Membaca Al-Quran satu huruf mendapatkan pahala 10. Oke, ini benar. Apakah juga berlaku untuk kalam Allah yang disampaikan kepada Al-Mahdi? Jadi gurunya ini mengaku Al-Mahdi. Allah SWT berkata, jadi dia seolah-olah mewakili Allah. Ya, Allah SWT berkata, iya, nilai pahalanya sama seperti membaca Al-Quran. Ya. Kalam Allah SWT yang mana nilainya sama dengan Al-Quran? Apakah hanya kalam Allah ba'da subuh dan ba'da maghrib? Ini ada kalam Allah ba'da subuh dan ba'da maghrib. Nah, bisa dibaca di halaman yang ke-8. Itu adalah bukti. Belum lama ini, Senin 10 April 2023. Dan ini sudah saya sampaikan ke MUI. Mudah-mudahan tembus ke MUI pusat. Mudah-mudahan, ya. Ini adalah tentang beriman kepada kitab-kitab. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di komunitas Persyarikatan Muhammadiyah tidak ada yang terfitnah pengajian yang seperti ini, mensejajarkan kalamullah Al-Quran dengan kalam guru. Ini akibat karena apa? Karena tidak mempelajari akidah dengan benar. Baik, berikutnya kita loncat ke al-imanu. Tanya jawabnya nanti ya, di rapel saja. Al-imanu birrusuli. Halaman 8 bagian bawah, lanjut halaman 9. Wa u'minu birrusuli fa'ataqidu anna Allah arsala min bani Adam rusulan ilan nas. Auhallahu ilaihi biwasitati malakil wahyi Jabrail alaihi assalatu wassalam. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah beriman kepada para rasul, maksudnya adalah meyakini Allah telah mengutus para rasul sejak Nabi Adam
Allah memberikan wahyu melalui Jibril alaihissalam. Para nabi dan rasul menyampaikan kepada manusia agama yang sama, yaitu agama tauhid, mengajak kepada amalan yang Allah cintai dan ridhoi, melarang manusia dari apa yang dibenci oleh Allah, dan memutuskan keadilan di tengah-tengah manusia. Kalau kita kumpulkan dari berbagai dalil, ya, mulai Adam, kemudian Nuh, Ibrahim dan seterusnya sampai dengan Daud, itu ada dalam surat An-Nisa 163. Penyebutan Nabi Yusuf, Musa ada dalam Al-An'am 84. Zakaria, Yahya, Ilyasa ada dalam Al-An'am 85. Kemudian Ilyasa'a, Lut, Al-An'am 86 dan seterusnya sampai dengan Zulkifli. Kemudian Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad, ada dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah sepakat, barang siapa yang tidak beriman kepada semua para rasul atau tidak beriman kepada salah satu dari mereka, maka ia bisa keluar dari Islam. Dalilnya surat Asy-Syu'ara 105 sampai dengan 176. Ya, ada 5 dalil. Kadzabat qaum Nuh al-mursalina. Kaum Nabi Nuh telah mendustakan para rasul, padahal kaum Nabi Nuh hidup di masa Nabi Nuh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan bentuk jamak mudzakkar salim, al-mursalina. Apa maknanya? Seluruh para rasul, seluruh para nabi. Diulang lagi dalam Asy-Syu'ara 123. Kadzabat Adu al-mursalin. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, telah mendustakan para rasul. Padahal kenyataannya kaum Ad itu hanya mendustakan Nabi Hud saja, tetapi dianggap mendustakan seluruh para rasul. Dan juga Ahlussunnah wal Jamaah sepakat, orang yang ragu terhadap ajaran mereka, ajaran tauhid, maka ya keluar dari Islam. Ahlussunnah wal Jamaah juga sepakat, siapa yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad atau memiliki sifat kenabian, semua ucapannya wajib ditaati secara mutlak, maka dia juga keluar dari Islam. Kemudian para nabi dan rasul, para ulama ada yang membedakan. Jadi tadi sudah diulang ya. Rasul itu maknanya apa? Seorang yang diutus oleh Allah untuk kaum yang dominan musyrik. Sedangkan nabi tidak. Nabi melanjutkan dakwah Rasul sebelumnya atau sejaman dengannya. Seperti Nabi Harun, ya, sejaman dengan Nabi Musa. Makanya Nabi Adam tidak disebut sebagai Rasul, tetapi disebut sebagai Nabi. Ya, karena 10 abad tidak ada yang berbuat syirik. Jadi ternyata setan itu ya sebenarnya nggak pintar-pintar amat jemaah sekalian. Untuk mencari formula menyesatkan manusia butuh 1000 tahun. Mereka bermusyawarah, bermuktamar, rapat, memikirkan cara untuk menyesatkan manusia. Butuh berapa tahun? 10 abad baru ketemu. Sebenarnya gak pintar-pintar amat setan itu. Ya, baru setelah datangnya kaum Nabi Nuh baru ketemu. Oh, ternyata untuk menyesatkan manusia kepada kesyirikan lewat mana? Pintu kuburan. Ya. Makanya Nabi Nuh disebut sebagai Rasul yang pertama. Di halaman 9 bagian bawah, di dalam kitab Al-Qaulus Sadid Fima Yajibu 'alal 'abid, jumlah nabi itu ada berapa? 124.000. Banyak ya? Saya nggak tahu, mungkin di Kalimantan dulu ada barangkali. Ya. Kemudian Rasul berapa? Angkanya cantik ini, 313. Kemudian para ulama membuat perankingan berdasarkan dalil-dalil. Di antara 124.000 dan 313, 5 paling terbaik siapa? Ulul azmi. Dalilnya apa? Surat Al-Ahzab ayat ke-7 dan Asy-Syu'ara ayat 13.
Wa id akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibni Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ingatlah ketika kami mengambil pelajaran dari para nabi dan dari engkau sendiri Muhammad. Allah menyebut Nuh ya setelah Nabi Muhammad, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam. Allah sebutkan secara serentak 5 yang terbaik. Ya. Kenapa 5 yang terbaik? Namanya juga ulul azmi. Ulul itu pemilik, azmi itu tekad yang kuat. Kenapa disebut ulul azmi? Karena kaum yang dihadapi itu kaum yang paling degil, yang paling keras, yang paling bandel. Beda dengan kaum-kaum yang lain, sehingga orangnya juga khusus. Ya. Kemudian para ulama mengumpulkan dalil-dalil. Di antara 5, siapa yang paling top? Ada 2, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Apa dalilnya? Hadis riwayat Bukhari nomor 3370, yaitu hadis tentang sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allah menyebut secara spesial Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Dibaca oleh jutaan miliaran umat Islam setiap hari 5 kali minimal. Ya kan? Kemudian para ulama mengumpulkan dalil-dalil lagi. Di antara 2, kalau tadi mungkin semifinal, ini final ya. Yang paling top adalah Muhammad bin Abdullah. Dalilnya adalah hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban. Beliau mensahihkan hadis ini. Kemudian Imam Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hasan. Wa ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhra wa ana awwalu man tanshaku anhu al-ardu wala fakhra wa biyadi riwaul hamdi wala fakhra adamu faman dunahu tahta liwa'i. Rasulullah mengatakan, saya adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Bukan untuk berbangga, saya adalah manusia yang pertama kali bangkit dari tanah. Bukan untuk berbangga. Di tanganku nanti ada bendera, namanya bendera Al-Hamdi. Dan bukan untuk berbangga, Adam dan selain beliau berada di bawah bendera. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah yang paling atas, yang paling utama. Kemudian berikutnya di surat An-Nisa ayat 164, tidak semua nabi dan rasul itu diceritakan namanya, diceritakan kisahnya. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaika wa kalamallahu Musa taklima. Ada beberapa rasul termasuk nabi yang telah kami ceritakan kepada Muhammad sebelumnya, dan ada beberapa rasul termasuk nabi yang tidak kami ceritakan kepadamu. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari ayat ini, yang viral, yang terkenal dari kalangan orang soleh itu sedikit. Jadi kita jangan berkecil hati kalau kita tidak viral. Karena para nabi saja di antara 124.000 dan 313 yang disebutkan berapa? Cuma 25. Berarti lebih banyak yang tidak disebutkan. Jadi kita nggak usah cari ketenaran. Orang-orang terbaik saja yang disebutkan Allah cuma 25. 124.000 dikurang 25 berapa? 123.975. Belum lagi yang 313. Ya. Nah, di antara kelebihan Nabi Muhammad SAW, beliau diutus untuk semua suku manusia, Arab maupun non-Arab. Surat Saba ayat 28. Bisa dibaca sendiri ayatnya. Kemudian beliau juga diutus untuk bangsa jin, yaitu disebutkan dalam surat Jin ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Dan di zaman ini tidak boleh ada orang yang keluar dari syariat Nabi Muhammad. Apakah ada? Ada banyak, Pak. Saya pernah dapat tugas ngajar ke Sulawesi Barat, Polewali Mandar, tahun 2017-an.
Saya diantar dari Makassar ke Polewali Mandar sekitar 5 jam. Dari sebelum duhur ya 5 hingga 6 jam sampai maghrib. Saya berada di samping supir saya ke masjid, balik lagi ke mobil. Saya tanya, Pak, Bapak jamak sholat atau enggak gitu? Saya sudah sholat katanya. Sholatnya di mana? Ya sholat saya berbeda dengan Anda, Pak, katanya. Ya. Nggak perlu dimulai dengan takbiratul ihram dan nggak perlu ditutup dengan salam. Hebat sekali sholatnya. Sholat seperti apa itu, Pak? Ya Bapak belum sampai katanya. Ini benar-benar nyata, Pak. Lalu kemudian setelah saya pulang, saya kasih nasihat, Pak, nanti tolong ya Bapak nanti konsultasi. Kan di Sulawesi ada 2 ormas, bisa datang ke PBNU, bisa datang ke Muhammadiyah, tanyakan tata cara sholat Bapak benar atau salah. Saya cuma gitu aja. Ini dia nggak melakukan sholat, Pak. Jadi keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, dia sudah mencapai tingkatan tertentu. Ya. Kemungkinan orang yang meninggalkan syariat Nabi Muhammad itu karena ada pendapat juga ternyata. Seperti Nabi Khidir yang tidak ikut syariat Nabi Musa. Maka bantahannya apa? Nabi Khidir bukan dari bangsa Bani Israel. Wajar kalau tidak wajib mengikuti syariat Nabi Musa. Karena syariat Nabi Musa terbatas hanya untuk Bani Israel saja. Ya. Adapun selain Bani Israel, untuk Nabi Muhammad berlaku untuk semua bangsa. Kemudian yang terakhir, ini sebagai bahan introspeksi buat saya dan buat jamaah sekalian, kecintaan kita kepada Allah dan Nabi Muhammad itu wajib didahulukan dari kecintaan kepada pasangan hidup, anak, orang tua, dan harta. Kalau tidak, kita bisa jatuh kepada orang-orang yang fasik. Surat At-Taubah ayat yang ke-24. Bisa dibaca sendiri dalilnya. Barangkali ini saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sedikit bekal untuk membentengi kita dari keyakinan-keyakinan yang merusak. Mungkin ada diskusi, kita tutup dulu ya.